Halo guys, selamat siang, selamat pagi, selamat malam dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan UL Channel. Kali ini kita akan bahas tentang film yang berjudul Fabricated City. Film ini disutradarai oleh Park Kwon Young dan bergenre action kriminal thriller. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, mari kita opening dulu. Open! Oke. Cerita diawali dengan adegan action seperti peperangan yang sangat ciamik. Diceritakan seperti sekelompok tim yang diketuai oleh opa-opa Korea sedang menjalankan misi menjinakkan sebuah bom di sebuah gedung. 명이 가시고 A 클리어. Namun adegan ini hanyalah adegan dalam permainan game. Cerita aslinya adalah cowok ini yang bernama Kwon Yu atau teman-temannya sering memanggilnya Dejang adalah seorang mantan atlet timnas yang ketagihan bermain video game. Saat dia sedang keasikan main game, tiba-tiba ada orang yang menelpon dirinya dan menyuruhnya untuk mengambilkan HP yang tertinggal di warnet tempat dia bermain game. Kwon Yu pun mengantarkan HP-nya dengan janji akan diberikan upah. Nah, disinilah Kwon Yu dijebak oleh orang yang tak dikenal sebagai pembunuh dan pemerkosa anak di bawah umur. Padahal sebenarnya Kwon Yu tidak tahu apa-apa. Kwon Yu pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena semua bukti mengarah kepadanya. Di dalam penjara, Kwon Yu dipukuli dan dimusuhi oleh sekelompok geng di sana. Di lain cerita, kita diperlihatkan adegan ibu Kwon Yu yang tetap percaya bahwa Kwon Yu bukanlah seorang pembunuh. Lalu kita diperlihatkan dengan adegan ibu Kwon Yu yang menjenguknya dan berkata kalau ada orang yang mempunyai bukti bahwa Kwon Yu tidak bersalah. Hal inilah yang menjadi harapan Kwon Yu untuk bebas dari penjara. Meski terus-terusan diajar di dalam penjara karena kata-kata ibunya itu, Kwon Yu mencoba terus bertahan dan membuat sedikit perlawanan kepada orang yang menghajarnya di dalam penjara. Namun harapan sirna saat Kwon Yu mendapat berita dari pengacaranya kalau ibunya telah meninggal karena bunuh diri. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah ibunya itu dibunuh oleh si pengacara bajingan ini. Lalu Kwon Yu pun merencanakan pelarian dari penjara yang dibimbing oleh sesepuh penjara yang percaya kalau Kwon Yu bukanlah orang jahat. Rencana pelarian pun berjalan sukses, namun hampir gagal karena seorang petugas. Tapi walaupun sebenarnya bisa, tapi petugas ini tidak menghentikan Kwon Yu. Aku juga tidak tahu apa alasannya. Setelah Kwon Yu bebas, polisi memblokade seluruh jalur pelarian dan terus mencari Kwon Yu. Beruntungnya Kwon Yu bertemu turis yang mobilnya sedang mogok dan Kwon Yu pun membantu memperbaiki mobil itu. Dan sebagai ucapan terima kasih, turis itu memberikan tumpangan kepada Kwon Yu dan membantunya melewati operasi polisi. Dan setelah sampai bandara, turis ini memberikan mobil rusaknya kepada Kwon Yu. Kwon Yu pun menggunakan mobil super yang bensinnya tidak pernah habis ini untuk berkeliling kota. Tetapi gobloknya Kwon Yu, dia itu malah datang ke tempat pengacara sempak ini dan bertanya di mana orang yang memiliki bukti kalau dirinya tidak bersalah. Tentu saja pengacara jahanam ini tidak memberitahunya dan malah melapor ke polisi.
Kwon Yu pun melarikan diri ke warnet dan mencari tahu sendiri di mana orang yang memiliki bukti tersebut. Benar saja, di warnet Kwon Yu mendapat petunjuk dari orang misterius ini yang menerangkan bahwa rekaman CCTV yang didapati polisi sangat berbeda dengan yang asli. Lalu orang misterius ini mengajak Kwon Yu bertemu di sebuah kedai ngeteh asu, dan tak disangka tak dinyana orang misterius ini adalah seorang cewek pemalu yang tak lain adalah teman main gamenya si Kwon Yu yang bernama Tilbu Yongnim. Dia mengajak Kwon Yu ke rumahnya yang cocok sebagai tempat persembunyian untuk menyusun rencana bersama dengan teman-teman game yang lain. Perlu digarisbawahi kalau Tilbu Yongnim ini punya suatu kebiasaan aneh. Dia itu tidak bisa bicara dengan seseorang secara tatap muka. Dia harus bicara lewat telepon walau jaraknya dekat sekalipun. Kwon Yu dan teman-teman gamenya pun menyusun rencana untuk menguak kejadian yang sebenarnya. Singkat cerita, Kwon Yu dan teman-temannya menemukan semacam mobil box di setiap CCTV di kasus-kasus lain yang serupa dengan kasusnya. Mereka pun mendatangi alamat mobil tersebut dan mengikuti orang yang ada di sana. Dan disinilah Kwon Yu menemukan fakta bahwa orang-orang inilah yang memfitnah dirinya. Kwon Yu melihat dan merekam mereka saat sedang mengatur pemfitnahan berikutnya. Selanjutnya, Kwon Yu dan teman-temannya mengatur cara agar bisa melihat proses mereka mensabotase kasus-kasus pembunuhan yang dituduhkan kepada orang lain. Mereka pun meretas CCTV di sebuah gedung tempat pemfitnahan selanjutnya dan menemukan kalau di sana ada sebuah mayat. Dan dalam selang waktu yang tidak lama datang orang-orang yang akan mengatur pemfitnahan yang meletakkan barang-barang bukti palsu di TKP. Dan tak disangka tak dinyana, dalang dibalik pemfitnahan Kwon Yu adalah orang ini. Ya, pengacara bangsat inilah orangnya. Dia memiliki semacam komputer raksasa yang dapat mengumpulkan informasi dalam skala besar. Disinilah dia merencanakan pemfitnahan besar. Selanjutnya kita akan diperlihatkan dengan adegan di mana bajingan ini memilih korban pemfitnahan selanjutnya, dan pilihan kali ini jatuh kepada wanita ini. Kita sebut dia So Hyun Jang. Disinilah kita diperlihatkan bagaimana wanita ini dibius dan diambil barang-barang dan sidik jarinya yang nantinya akan ditempatkan di TKP agar wanita ini bisa menjadi tersangka. Namun kali ini Kwon Yu dan teman-temannya tidak akan membiarkan hal ini terjadi, dan terjadilah perang antara Kwon Yu dan pengacara bangsat yang telah memfitnahnya. Saat pengacara bangsat ini ingin menjebak So Hyun Jang, Kwon Yu dan teman-temannya bergerak untuk melakukan pencegahan. Singkat cerita, Kwon Yu dan Tilbu Yongnim menemukan wanita yang merupakan salah satu rekan dari si pengacara bangsat. Kwon Yu pun bergerak cepat dan ingin menangkap wanita ini. Namun kali ini Kwon Yu ketahuan dan terjadilah kejar-kejaran dengan polisi. Dan tanpa diduga mobilnya Kwon Yu rusak, dan saat hampir tertangkap polisi, Kwon Yu ditangkap oleh orang yang menghajarnya saat di penjara. Orang ini bisa bebas karena dibebaskan oleh si pengacara bangsat lagi-lagi. Kwon Yu pun lagi-lagi disiksa olehnya, dan tanpa diduga Tilbu Yongnim menyelamatkannya dengan menelpon polisi dan menggerebek tempat itu. Kwon Yu pun memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur bersama dengan Tilbu Yongnim. Di malam harinya, Kwon Yu dan teman-temannya kembali membuat rencana untuk menguak apa kebenaran dari semuanya.
Mereka merakit drone dan mencoba menyelidiki kantor dari si pengacara bangsat. Dan benar saja, mereka menyadap percakapan salah satu teman si pengacara dan menemukan fakta bahwa pengacara inilah dalang dibalik semuanya. Kwon Yu dan teman-temannya terus menyelidiki tempat kantor pengacara ini dengan drone dan lagi-lagi mereka menemukan hal yang mengejutkan, yaitu semacam brankas raksasa alias komputer raksasa yang digunakan si pengacara bangsat untuk mengumpulkan banyak informasi. Telboyongnim mencoba meretas komputer raksasa ini, tetapi hasilnya gagal. Mereka pun terus mencari cara agar bisa masuk ke sistem komputer si pengacara ini untuk mendapatkan bukti dari semua kejadian yang sebenarnya. Namun di saat yang sama, orang yang menghajar Kwon Yu di penjara yang bernama Madokso mendengar pembicaraan mereka dan mengetahui markas Kwon Yu. Karena Telboyongnim tidak bisa meretas komputer si pengacara, Kwon Yu pun membuat rencana untuk merusak TKP yang sudah disiapkan untuk memfitnah So Hyun Jang agar rencana si pengacara bangsat gagal total. Namun karena anggotanya sangat banyak, si pengacara bangsat ini membereskan kembali TKP-nya. Di sisi lain, Kwon Yu dan teman-temannya juga menyiapkan rencana untuk menggagalkan si pengacara ini. Nah, disinilah kita diperlihatkan dengan pelaku pembunuhan yang sebenarnya, yaitu orang ini. Kwon Yu dan teman-temannya terus melakukan penggagalan-penggagalan rencana dari si pengacara, seperti mengebom mobil mereka dan mengobrak-abrik lab mereka. Kwon Yu juga melakukan pembalikan fakta yang tadinya tuduhan pembunuhan akan dialihkan ke So Hyun Jang, tapi malah pembunuh aslinya yang tertangkap. Dan pertama kalinya rencana apik dari si pengacara bangsat untuk memfitnah orang gagal total. Lalu Kwon Yu menelpon si pengacara untuk menyatakan perlawanannya. Lalu secara tiba-tiba Kwon Yu sudah sampai di kantor pengacara ini. Tentu saja dia ketakutan dan melarikan diri ke dalam brankas komputer raksasanya. Lalu secara tiba-tiba Kwon Yu muncul di belakangnya dan smackdown pun terjadi. Namun si pengacara ini tidak kalah pandai. Saat Kwon Yu menghajarnya, dia menyuruh Madokso untuk membunuh teman-teman Kwon Yu. Kwon Yu pun bergerak cepat dengan menancapkan semacam flash disk untuk menyalin data dari komputer si pengacara yang sudah seperti tempe penyet, dan langsung meluncur untuk menyelamatkan teman-temannya. Si pengacara ini tidak tahu kalau Kwon Yu menancapkan flash disk di komputernya dan dengan tenang menyuruh Madokso untuk mengambil data dari Telboyongnim yang sudah disekapnya untuk dijadikan barang bukti pemfitnahan. Kwon Yu pun bergerak cepat agar hal itu tidak terjadi, mengingat Kwon Yu sendiri sudah difitnah habis-habisan dan dijebloskan ke penjara oleh pengacara bangsat ini. Dirinya tentu saja tidak terima kalau sampai temannya juga akan difitnah seperti dirinya. Karena Kwon Yu mengendarai mobil super yang bensinnya tidak pernah habis, dia sampai tepat waktu dan berhasil menyelamatkan teman-temannya dengan kemampuan taekwondo-nya.
Mereka pun langsung melanjutkan rencana untuk melakukan siaran di internet untuk mengungkap kebenaran dari semuanya. Namun rencana ini tidak berjalan mulus karena Madukso melakukan pengejaran. Polisi pun juga ikut melakukan pengejaran karena dihubungi oleh si pengacara bangsat lagi-lagi. Dia juga menghubungi stasiun TV untuk melakukan siaran pada pengejaran buronan Kwon Yu. Di sisi lain, Kwon Yu dan teman-temannya terus menjalankan rencana mereka walau mereka dikejar-kejar dan diburu oleh orang yang banyaknya sekampung. Mereka melanjutkan rencana dan bekerja sama dengan ciamik seperti saat bermain video game. 대장. 대장. 지금부터 탈부 형도 후회 없이 싸우자. 라자. 영도 가만히 있어. 해야 돼. Namun saat semuanya berjalan lancar, lagi-lagi gangguan dari Madukso datang. Dia menculik Tul Buyongnim dan membawanya. Kwon Yu pun bergerak cepat untuk mengejarnya. Di saat yang sama, tim SWAT pun tiba dan menangkap teman-teman Kwon Yu. Saat harapan mulai pupus, Kwon Yu berhasil menyelamatkan Tul Buyongnim dan langsung membawanya ke stasiun TV untuk melakukan siaran. Di saat yang sama, Kwon Yu menyerahkan dirinya ke polisi untuk mengulur waktu. Saat Kwon Yu menyerahkan dirinya ke polisi, semua media TV melakukan siaran langsung. Pengacara ini juga terlihat kegirangan karena Kwon Yu berhasil tertangkap. Tapi pengacara bangsat ini masih belum menyadari kalau flash disk dari Kwon Yu masih menancap di komputernya dan akses data pun selesai dan terkirim ke Tul Buyongnim. Walau pengacara ini mencabut flash disk dan mencabut di kabel komputernya, tetap percuma karena semua data sudah ada di tangan Tul Buyongnim. Dan di saat yang bersamaan, teman Kwon Yu yang sebenarnya merupakan penyiar live stream Bigo tiba untuk melakukan siaran berita dan mengungkap semua kejadian yang sebenarnya. Dan siaran pun dimulai. 살인마 탈옥수 권유의 진실을 구 엔터에서 단독으로 보도합니다. 잔인하게 살해한 권유. 과연 진 우리 딸년이 그저 보내버린 것 같습니다. 지금 저 인간 또 전현이죠. 그럼 과거 아이러니하게도 권유법을 발휘시킨 하지만 체포된 건 무직자였던 권유였습니다. 저 씹새끼들 진짜. 이런 씹새끼들. 진짜 죽여버리던가 해야지 진짜. 모든 사건을 조작한 민천상입니다. 우리가 가지고 있는 자료는 이상 저 인간 튀기 전에 빨리 잡아요. Nah, di saat siaran sedang berlangsung, si pengacara bangsat juga akhirnya dikepung polisi dan akhirnya tertangkap. Kwon Yu dan teman-temannya pun terbebas dari tuduhan dan akhirnya mission sukses. Si pengacara bangsat masuk penjara dan Kwon Yu bebas dari segala tuduhan. Namanya bersih, bening seperti tanpa kaca. Ya oke, sekian guys. Filmnya selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga kesehatan di masa pandemi. Terus jaga imun tubuh, jarak. Jangan lupa pakai masker. Arigato gozaimasu. Salah. Annyeonghaseyo. Apa tuh? Nek Korea ki kamsahamnida. Ya, sini dah. Terima kasih. Thank you. Matur sembah nuwun.
나무는 썩은 나무가 아니다.